Perkenalkan, nama saya Deborah Christine Saamena, saya dari kelas A, NIM saya 13191440011. Saya akan menjelaskan tentang model-model SDLC dan kelebihan kekurangannya. Pengertian SDLC, System Development Life Cycle, merupakan proses suatu penentuan bagaimana sistem informasi dirancang atau dibangun sehingga dapat digunakan oleh pengguna sebagai pendukung kebutuhan bisnis. Model-model SDLC. Yang pertama, waterfall model. Waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini juga disebut sebagai model SDLC linear sequential. Hal ini sangat sederhana untuk memahami dan menggunakannya dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Kelebihan waterfall model: 1. Simple, mudah dimengerti dan diimplementasikan. 2. Mudah untuk mengelola karena model yang sederhana. Setiap fase memiliki spesifik dan proses review. 3. Fase diproses dan diselesaikan satu persatu. 4. Cocok untuk proyek skala kecil di mana kebutuhan proyek dapat mudah dimengerti. 5. Jelas dalam mendefinisikan setiap tahap. 6. Mudah menentukan pencapaian suatu sistem. 7. Mudah dalam menentukan tugas setiap individu. Dan ke-8. Proses perdokumentasian lebih mudah. Kekurangan waterfall model: 1. Aplikasi yang dihasilkan cenderung lama karena step-step tidak dapat dilengkapi. 2. Risiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama. 3. Tidak cocok untuk proyek yang terlalu kompleks dan object-oriented project. 4. Tidak cocok untuk proyek jangka lama dan untuk proyek yang sedang berjalan. 5. Tidak cocok untuk proyek yang mudah berganti-ganti model proses. 6. Sulit untuk mengukur kemajuan dalam tahap. 7. Integrasi dilakukan sebagai Big Bang di akhir yang tidak memungkinkan mengidentifikasi setiap teknologi atau bisnis, hambatan atau tantangan awal. Yang kedua, spiral model. Model spiral SDLC adalah sebuah metode penggabungan antara iteratif model dengan waterfall model dengan penekanan yang tinggi pada analisis resiko yang akan dihadapi. Spiral model bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat pengembangan suatu sistem. Kelebihan spiral model: 1. Perubahan kebutuhan dapat diakomodir. 2. Persyaratan dapat diketahui lebih akurat. 3. Pengguna dapat melihat sistem awal. Kekurangan spiral model: 1. Manajemen lebih kompleks. 2. Akhir proyek mungkin tidak diketahui di awal. 3. Tidak cocok untuk proyek-proyek berisiko kecil atau rendah dan bisa menjadi mahal untuk proyek-proyek kecil. 4. Proyek yang kompleks. 5. Spiral mungkin berlangsung tanpa batas. V-model. The V-model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V-model merupakan perluasan dari waterfall model yang didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan, ada tahap pengujian terkait langsung. Kelebihan V-model: 1. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahapan selesai satu persatu. 2. Bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik. 3. Sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. 4. Mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik, kiriman, dan proses review. Kekurangan V-model: 1. Berisiko tinggi dan ketidakpastian. 2. Tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks dan berorientasi objek. 3. Tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berisiko tinggi. 4. Tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. 5. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas.
Yang keempat, extreme programming. Extreme programming merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan penggunaan metode extreme programming karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning atau perencanaan, desain atau perancangan, coding atau perkodean, dan testing atau pengujian. Kelebihan extreme programming: 1. Biaya pengembangan lebih murah karena lebih berfokus pada coding. 2. Feedback yang sangat cepat, setiap kesalahan ditemukan maka akan langsung diperbaiki. 3. Programmer 1 komputer sangat efektif dalam membuat pengkodean. 1 membuat kode dan 1 memeriksanya, sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil, dapat juga dilakukan bergantian. Kekurangan extreme programming: 1. Pengembangan harus selalu siap dengan perubahan yang ada. 2. Tidak dapat membuat kode yang deal di awal. 3. Dokumentasi secara informal. Prototype model. Prototyping digunakan untuk memungkinkan klien atau user mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh development dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Yang keempat, extreme programming. Extreme programming merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan penggunaan metode extreme programming karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning atau perencanaan, desain atau perancangan, coding atau perkodean, dan testing atau pengujian. Kekurangan prototype model: 1. Risiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan pada prototype. 2. Pengguna mungkin bingung dalam prototype dan sistem sebenarnya. 3. Upaya yang diinvestasikan dalam membangun prototype mungkin terlalu banyak jika tidak dipantau tepat. Kesimpulan: salah satu metode yang saya ambil untuk judul saya yaitu metode pengembangan sistem model waterfall. Sangat sederhana sehingga cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model pengembangan sistem model waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuental atau terurut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Demikianlah penjelasan saya tentang model-model SDLC, kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih.